Yang mulia Bapak Uskup, para pastor, saya bersyukur diminta memberi renungan atau giliran memberi renungan pada pagi ini pada retret para imam Projo Keuskupan Agats. Dan bagi saya ini suatu kesempatan yang luar biasa untuk sharing pengalaman iman. Saudara-saudara yang terkasih, rekan-rekan imam, dua bacaan yang bagi saya sangat relevan, sangat sesuai dengan perjalanan retret kita dari hari pertama sampai kemarin dan mungkin seterusnya. Dan bagi saya pesannya luar biasa. Yang pertama jelas, dari bacaan pertama kita mendengar bagaimana Allah tidak meninggalkan umatnya. Hagar dan Ismail diselamatkan di padang gurun. Allah peduli. Ini poin pertama yang saya catat pada renungan pagi ini. Dan yang kedua, dalam bacaan Injil Matius kita mendengar bagaimana Yesus juga tidak meninggalkan mereka yang diasingkan. Dua orang yang kerasukan setan dari Gadara tadi, juga Yesus peduli dan menolong. Bagi saya ini sangat indah, saudara-saudara yang terkasih. Nah, permenungannya adalah bagaimana kita menghayati bahwa Tuhan dekat sekali dengan kita. Saya ingat apa yang dikatakan Bapak Uskup kemarin, ungkapan dalam poin di hari ketiga, cinta yang lembut yang pertama kali menyentuh itu adalah kasih sayang yang tak ada bandingannya. Cinta yang lembut, wow, bagi saya itu luar biasa. Kalimat yang luar biasa. Dan poin berikutnya adalah menjadi permenungan hari-hari kita dalam retret ini, sesuai tema pertobatan pastoral adalah kita setia mengikuti Yesus yang bersengsara sampai wafatnya. Ini poin retreat kita. Teman-teman yang terkasih, para imam, dalam ungkapan bahasa Spanyol yang mungkin kita sering dengar, tapi dalam bahasa Spanyol itu juga indah sekali ya. La experiencia es el maestro de todas las cosas por Julio César. Artinya adalah, pengalaman adalah guru dari segala sesuatu. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Tapi saya tambahkan, pengalaman yang direfleksikan, terutama kita sebagai seorang imam, adalah pengalaman yang luar biasa. Saya percaya, yang mulia Bapak Uskup, Anda sekalian, para pastor, punya pengalaman bagaimana seperti yang dikatakan Bapak Uskup kemarin itu, cinta yang sangat dalam yang tidak ada bandingannya dari Tuhan pasti pernah Anda alami. Saya pun mengalaminya. Dari banyak peristiwa pengalaman saya, berkali-kali saya mengatakan saya jadi pastor belum lama, baru 26 tahun. Tapi 26 tahun itu bagi saya pengalaman yang indah bagaimana Tuhan berperan di dalam kehidupan saya seperti Tuhan berperan dalam Hagar dan Ismail, dalam perjalanan Bapak Abraham dan semua santo-santa, semua pengalaman dari orang-orang kudus, pengalaman dari kita semua. Tuhan berperan dan pertolongan Tuhan luar biasa. Salah satu pengalaman yang saya tidak bisa lupakan, sekian tahun yang lalu, sebelum Pastor Ino di Filipina, saya sudah di sana dulu, setelah itu Pastor Ino ke Filipina, jadi berselisihan kami. Saya mengalami peristiwa pertama waktu minggu-minggu pertama berada di Filipina, bahasa Inggrisnya juga masih kacau balau, apalagi bahasa Tagalog, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi? Suatu hari, sore itu saya main basket, tiba-tiba saya didatangi karyawan dari EPI di Manila itu, bahwa salah satu pastor dari Nigeria tidak bisa misa di suatu paroki. Tidak ada pastor mengganti karena sudah habis. Yang ada cuma saya. Anda bisa bayangkan, saya yang baru beberapa minggu di Filipina diminta misa di suatu paroki, dan Anda tahu di paroki di Filipina itu misanya begitu banyak karena Filipina mayoritas Katolik. Tapi ya saya gengsi dong kalau saya menolak dong. Ini kesempatan juga tuh. Oke. Saya berangkat. Tetapi yang membuat saya syok, benar-benar syok, bahwa pastor parokinya itu bilang gini, Father, I just remind you that the mass at this time is in Tagalog. Kaget saya. Misalnya dalam bahasa Tagalog, satu kata pun saya nggak mengerti Tagalog. Tapi kalau saya mengatakan tidak bisa, jatuh merek.
Jadi gini saya membawa nama Gereja Katolik Indonesia. Saya ya, oke. Saya minta tolong, please help me. But I don't understand Tagalog. Don't worry, Father. Wah, tenang. Tidak khawatir, Father. Jangan khawatir, Romo. Oke. Dia menemani. Lancar. Karena Tagalog pronunciasinya mirip-mirip Indonesia. Gampang. Tapi problemnya, saudara-saudara. Problemnya itu adalah pada saat doa syukur agung. Nah, ini masalahnya. Panjang saya baca. Dan apa yang terjadi? Saya lupa memegangi itu TPE dalam bahasa Tagalog. Sebelah saya itu kipas angin, saudara-saudara. Dan terbaliklah itu TPE. Selesai sudah, saudara-saudara. Saya tidak tahu. Bisa-bisa meloncat Bapa kami, penutup atau apa, saya tidak tahu. Atau doa syukur agung pertama, kedua, ketiga, saya nggak mengerti. Sebab saya hanya baca saja. Dan apa yang terjadi? Saya bingung, saya menyesal, sok berani. Ini pengalaman berharga untuk saya. Tetapi apa boleh buat? Dan saya tidak mungkin menuju ke sakristi, bertanya kepada koster untuk tadi sampai halaman berapa. Ini konsekrasi. Benar-benar menjadi skandalum besar. Bahkan mungkin, mohon maaf, bisa dideportasi saya. Tetapi, luar biasa. Makanya saya percaya pertolongan Tuhan itu luar biasa. Makanya saya suka lagu rohani itu. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Perhatikan tadi bacaan pertama Hagar. Waktu sudah tak sanggup lagi. Perhatikan juga dalam Mazmur tanggapan tadi, orang yang tertindas itu berseru dan Tuhan mendengarkan dan ia menyelamatkan dalam Mazmur tanggapan. Dan bagaimana Yesus juga menyelamatkan dua orang yang kerasukan setan tadi. Jadi, saat saya tak berdaya, teman-teman, saat saya mengangkat tangan saya betul-betul tak berdaya. Saya sudah pasrah, bahasa Jawanya itu pasrah bongkoan. Dan inilah iman yang real. Pada saat saya tak berdaya, mungkin kita semua tak berdaya dan hanya bisa berpasrah pada Tuhan. Berpasrah. Dan saya mengangkat tangan saya di tengah misa. Padahal nggak ada rumusnya, rubriknya ngangkat tangan pada konsekrasi seperti ini. Tapi karena saya tak berdaya betul-betul berpasrah. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Saya kaget melihat seluruh gereja itu berlutut dan menundukkan kepala. Saya kaget. Loh, kok nggak ada yang... Ya saya langsung panggil kosternya. Tadi sampai mana? Gitu loh. Ini kejadian benar-benar. Jadi tunjukkan, lancar. Akhirnya lancar. Saudara-saudara, dan saya tak berdaya, saya seperti udah mau menangis. Tuhan aku pasrah, Tuhan aku pasrah. Makanya, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Bagi saya ini pengalaman yang luar biasa. Dan persis yang dikatakan Bapak Uskup kemarin. Bahwa kasih sayang Tuhan tidak ada bandingannya. Hagar Ismail mengalami. Santo-santo para orang kudus mengalami. Dan saya mengalami sendiri. Saudara-saudara yang terkasih. Dan apa yang terjadi setelah selesai misa? Wow! Kaget. Biasanya orang Filipina, beberapa pastor yang pernah Filipina tahu. Bahwa setelah misa itu biasanya banyak orang Filipina itu langsung pulang setelah komuni. Hari itu, minggu itu tidak pulang. Dan mereka minta berkat. Jadi saya bingung, begitu banyak orang minta berkat karena mereka mengatakan holy priest, pastor yang suci katanya. Saya nggak mengerti apa yang terjadi. Saya tidak tahu. Dan meskipun saya baru berapa minggu di Filipina, saya laris, saudara-saudara, untuk dipanggil-panggil misa. Dan itu kejadian yang benar-benar terjadi. Sampai romo-romo yang pada studi sana heran. Lulus tuh baru berapa minggu kok terkenal. Saudara-saudara yang terkasih, yang saya mau mengatakan adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya mengalaminya dan saya yakin semua mengalami. Termasuk juga Bapak Uskup pasti di usia yang sekarang mengalaminya. 76 tahun ya Bapak Uskup ya. Hari Jumat ulang tahun ya Monsieur ya. Saya tahu, lihat di grup. Nah, saudara-saudari yang terkasih, yang saya mau katakan adalah apa untuk menutup renungan pagi ini. Saya tadi mengatakan sharing dan inilah sharing saya. Bahwa perjalanan kita untuk merasakan kasih Tuhan. Berjalan bersama. Poin kemarin yang juga dikatakan Bapak Uskup. Yang dikatakan seorang Bapak dari Pergunungan Moratus. Berjalan bersama.
Makanya saya suka lagunya Sekolah Minggu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya. Bagi saya itu luar biasa. Nah, pertanyaannya believe or not, percaya atau tidak dengan Tuhan. Sebagai seorang imam terutama. Apakah saya ini berjalan bersama Tuhan atau saya jalan sendiri? Di tengah kesulitan medan keuskupan Agats, kita semua tahu. Di tengah kesulitan membina umat, kita semua tahu. Kesulitan finansial, kita semua tahu. Tetapi saya tidak berjalan sendiri. Saya berjalan bersama Tuhan. Dan pada saat Anda tak berdaya, saya tak berdaya. Disitulah tanganmu bekerja dan tangan Tuhan bekerja begitu indah, begitu indah. Dan kita berjalan bersama Tuhan Yesus, setia mengikuti Yesus yang bersengsara sampai wafatnya. Setia seperti juga Santo Yosef yang hari-hari ini juga kita renungkan terutama pada pertemuan pertama. Tuhan memberkati Anda. Amin.